Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ini malam ini kita sebenarnya banyak sih Mas Per. Aku pas kita di taman apa namanya Maluku tadi sebenarnya belum mau pulang, cuman karena nggak tahu di Bandung ini lagi dingin banget loh, Banget. 18 derajat loh. Tumben-tumbenan ya. Dan anginnya juga bikin makin dingin. Iya. Karena ada satu hal yang pengen aku bahas ya, yang bukan lagi viral ya. Dulu sempat viral, tapi sekarang mulai viral lagi. Apa Dan tuh? itu sangat mengganggu apa namanya? Stabilitas. Mengusik diriku gitu Mas ya. Mengusik realita. Mengusik realita. Jadi Apa tuh? ada salah satu jalan di kota Bandung ini. Oh, jalan itu tikungan, Hmm. dia tanjakan menurun gitu, nanjak. Tapi kita pas datang tadi posisinya itu pas yang menurunnya bukan nanjak, Hmm. posisi menurun. Nah, di jalan itu setelah tragedi diisukan jalan itu sering memakan korban. Setelah tragedi ya. Nah, sebelum dilanjut, tragedinya apa nih? Bisa di-spill, mungkin belum semua yang tahu. Jadi isunya dulu itu sempat ada salah satu keluarga, dia itu parkir mobil di situ, entah mobil entah motor ya, pokoknya kendaraan. Nah, anak kecil di sana itu terpental Mas Fer. Jadi aku nggak jelas juga ceritanya dia masuk ke jurang atau apa. Yang jelas anak kecil itu meninggal di situ. Di dalam mobil yang atau kendaraan parkir itu. Pokoknya di tempat itu, Ah. di tempat itu dia meninggal. eh Dia sambil megang boneka dan bonekanya itu terpental juga. Jadi masyarakat di situ nyarilah boneka itu nggak ketemu. Sampai sekarang ini katanya, aku tadi ngeliat juga nggak ada sih. Ada orang yang suka gantungin boneka di pohon-pohon di sana. Mungkin ya karena tadi tuh aku lewat tuh gelap. Gantungin boneka. Kenapa digantungin boneka? Karena supaya si anak kecil tadi itu nggak nyariin bonekanya terus. Karena setelah tragedi gade itu, anak kecil itu sering menampakkan diri seakan-akan dia nyari bonekanya gitu Mas Per. Eh, Horornya di situ. Setelah kejadian si anak kecil meninggal tadi, bonekanya hilang, mulailah berdatangan isu kalau di sana itu sering memakan korban kecelakaan. Walaupun belum terbukti ada yang meninggal dunia. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu kan karena informasinya nggak lengkap. Nah, aku nggak sempat juga nanya sama si kawan yang ada di sana kan, tapi sempat lewat. Ya, aku langsung nyebut, "Pak, ini kan jin pohon, jin kebon," gue bilang itu jin kampung di situ. Yang membuat aku tergelitik tadi, kenapa isunya selalu disangkut-sangkutkan hal yang seperti itu, Mas Fer? Nah, ya, Nama jalannya tuh jalan Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi. Siliwangi, Sili Asih itu sebenarnya ada maknanya gitu kan. Nama jalannya sudah bagus, tempatnya bagus, ada tempat-tempat duduk di sana ya, walaupun terlihatnya seperti menyeramkan karena rimbun. Karena banyak pohon-pohon gede dan akar-akar yang gede di situ. Terlihat seperti angker, menyeramkan, seram. Padahal kalau kita lihat sisi positifnya ya itu membuat membuat jadi apa namanya udara itu jadi sejuk gitu loh lewat sana. Apalagi kota Bandung ini kan terkenal banget dengan kota kembang, kota yang teduh, kota yang nyaman gitu loh, kota yang asri. Tapi kok masih ada aja isu-isu yang menyerempet seperti itu. Itu salah satunya tuh masuk dalam list top 10 tempat angker yang ada di Bandung. Selalu dikaitkan seperti itu. Nah, si anak kecil tadi itu aku sempat ini sedikit, ada salah satu sosok jin
yang menyerupai si anak kecil itu di sana. Dan itu kesempatan dong bagi dia untuk mewujudkan eksistensi seperti yang dikatakan orang. Jadi orang itu bilang hal itu jadi serem ya benar-benar di ini sama si jin, karena kan ini momen gua nih katanya kan, momen gua buat nakut-nakutin orang. Terus yang lucunya lagi masalah kecelakaan, dan selalu kecelakaannya diceritakan itu malam. Kalau secara logikanya orang pulang kerja atau malam di situ kan gelap, nerangannya seadanya gitu kan, dan nggak terlalu terang. Masuk akal sih kalau seandainya kita nggak waspada dalam berkendara, apa kondisi ngantuk itu kan tikungan, jadi tikungan turunan, dan itu harus memang benar-benar ngontrol kita pada saat berkendara situ. Kalau los kontrol dengan apa namanya rute yang seperti itu ya bukan tidak mungkin akan menyebabkan kecelakaan gitu loh. Sayangnya tadi gue lagi tidur ya di Lagi mobil. tidur, nggak tahu udah habis minum apa tidur kayaknya. Saya lagi tidur. Nama jalan itu Jalan Siliwangi. Orang-orang Bandung tuh pasti tahu. Jadi sebenarnya ya seperti yang Ayah selalu bilang, gak melulu suatu hal itu terjadi karena campur tangan jin. Misalkan entah ada sesuatu ya, misalkan kayak suara lemari goyang-goyang atau apa gitu kan. Kayak misalkan suara lemarinya kayak digaruk-garuk segala macam gitu, bisa jadi hewan atau apa, kita nggak tahu. Kayak kecelakaan bisa jadi ya emang kondisinya satu kondisi apa ya, struktur jalanannya yang kayak begitu gitu kan, ditambah lagi si pengendara udah dalam keadaan lelah, malam, kurang awas ya kan. Belum Nggak ada melulu cerita. kesalahan jin ya. Iya, belum ada cerita bahwa jalan di sana itu pas siang hari atau memakai korban jiwa sampai meninggal, enggak. Dan yang lucunya lagi, kenapa harus gantungin boneka? Nah ini dia yang kita juga selalu bilang, jin ini punya tipu daya, segala jenis tipu daya untuk menyesatkan pikiran manusia. Salah satunya dengan cara seperti itu. Manusianya yang justru gak sadar bahwa pikirannya udah disesatkan. Satu, kenapa harus gantung-gantungin boneka? Kan jadi suatu apa ya, jadi suatu ritual, mirip seperti ritual jatuhnya. Jadi suatu ritual yang dibikin sendiri. Terus yang kedua, orang-orang pun akhirnya tanpa sadar tersesat pikirannya dengan itu arwah gentayangan dari si anak tersebut. Lalu dan selalu kita sebut bahwa arwah itu nggak gentayangan. Arwah nggak kan? Kalau arwah gentayangan, aduh. Tapi kalau di dalam, khususnya di dalam agama Islam disebutkan bahwa 40 hari arwah itu belum kemana-mana ya wallahu alam, tapi katanya informasinya seperti itu gitu kan. Tapi setelah itu ya dia akan masuk ke alam arwah, tinggal lagi entah itu jin korin, entah itu jin kebon yang akhirnya menyerupai wujud fisik seseorang yang udah meninggal itu. Iya, karena anak kecil bisa jadi gini juga sih Mas Fer. Si orang pembuat isu ini itu dibisikin sama jin situ kali ya. Bisa juga sih. Bisa jadi. Jadi dia kepo datang ke sana buat ngerasain, buat ngalamin gitu. Ya terjadilah hal yang seperti itu gitu. Bisa jadi trik-triknya si setannya tadi untuk menyesatkan manusia. Kok bisa-bisanya gitu loh menggantungin boneka. Aku malah jadi kepikiran, kenapa nggak bikin taman boneka sekalian? Gantungin lah semua boneka, apa yang ada boneka, bikin taman kecil, boneka digantung-gantung semua, ada boneka gede apa segala macam, kan biar bisa jadi ikonik juga, bisa jadi tempat wisata juga gitu. Jangan nanggung gantung bonekanya ya kan, jangan cuma di pohon gede itu doang. Tapi kalau memang dilihat apakah di sana ada ayam jinnya, ada, dan sosoknya itu punya energi juga. Ada jin kebon, terus ada kalau kita nggak tahu dari jalan apa, aku nggak terlalu hafal Bandung, pokoknya kalau jalannya itu kita dari arah yang tinggi menurun, itu sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada pohon yang dia itu
ada akar yang ke bawah tapi akar tipis itu loh Mas Fer. Ini Kayak beringin. Yang kayak beringin. Tapi aku nggak tahu itu tuh pohonnya beringin atau bukan. Ada akarnya seperti itu. Nah dia bersemayam di situ. Itu ada salah satu sosok seperti bukan genderuwo sih, tinggi gede, buto juga bukan juga buto, nggak punya dia keilmuannya, kekuatannya belum sekelas buto dan genderuwo, tapi punya energi untuk membawa hawa mistis ketika orang itu datang ke situ. Karena sejatinya gini, kalau orang pikiran kosong melewati tempat hal yang seperti itu, jin itu tuh udah bisa kayak ada punya radar gitu. Nah ini manusia bakal lewat sini, gue takut-takutin juga, dan ketika dia lewat situ, langsung berasa merinding. Tapi si jin ini tadi, jin yang bersifat setan ini tadi, dia nggak bisa ngeganggu ketika orang itu paham dengan apa yang mau dia lakuin. Contohnya begitu saya kesana tadi, saya nggak ke-distract apapun dengan tipu daya yang dia lakukan, dan dia diem aja di situ. Saya ngeliat dia diem aja di situ. Dan syukurnya kita nggak sempat berhenti karena nggak ada tempat parkir tadi. Aku pengen berhenti. Aku pengen langsung telusurin lu maunya apa gitu loh. Jangan buat hoax di kota yang bagus ini gitu loh. Dan gue nggak dibangun. Gue juga baru ngeh pas dikasih tahu ini loh jalan Siliwangi. Oh ini langsung berhenti. Dan memang ribut. Tapi ngomong di sebelah kanannya itu perbukitan, yang di sininya itu apa namanya, baru hutan-hutan yang lebat. Aku nggak tahu ada kuburan atau enggak di sana. Kemungkinan sih nggak ada. Tapi tikungannya tajam banget nggak sih? Tajam banget ya. Curam banget ya, belok ke kiri kalau dari atas. Aku penasaran, pengen bertanya langsung siapa sih yang pernah mengalami hal mistis di sana, seperti apa hal mistis di situ. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang nonton bisa tinggalin komen ya kalau yang punya pengalaman mistis di situ ya. Mungkin nanti kita jawab berdasarkan apa yang pernah kita alamin gitu loh. Ya mudah-mudahan pengalaman mistisnya nggak aneh-aneh ya. Ntar ngelihat apa kayak di situ anak kecil, ya kalau memang ngelihat anak kecil tanyain kenapa malam-malam belum pulang gitu loh. Tapi di Bandung ini kan emang cerita tempat-tempat yang katanya horor itu kan banyak banget ya, banyak banget gitu. Tapi salut sih ya, masyarakat Bandung termasuk berani, termasuk ini Satpol PP-nya. Pocong kuntilanak diangkut. Iya. Gimana sih maksudnya? Pocong sama kuntilanak diangkut sama Satpol PP. Oh iya, yang di Asia Afrika ya. Jadi kan emang itu sempat viral ya, salah satu daya tarik ya Bandung itu kan. Gua nggak kepikiran lagi tadi. Iya benar. Ada. Salah satu daya tariknya itu adalah ya itu apa ya, kalau gue sih sebutnya seniman. Mereka pakai kostum pocong, kuntilanak dan lain-lain, dan banyak wisatawan yang waktu itu foto-foto sama mereka gitu kan, terus kayak ngasih apresiasi juga lah ya. Tapi sayangnya kemarin sempet ditertibkan dan nggak ada lagi. Jadi mungkin kalau wisatawan ya, nah ini bedanya kita sama orang luar. Jadi di luar itu tuh kan nggak ada pocong, nggak ada kuntilanak, nggak ada sering-esot gitu kan. Hantunya di luar itu tuh berjas gitu loh, yang yang sering kita tonton di luar tuh kayak falak atau segala macam. Nah ketika mereka melihat ada tampilan kayak pocong, kayak kuntilanak, yang mereka apresiasi itu sebenarnya artnya ya, bukan cocok apanya, seninya yang mereka apresiasi. Jadi gue pernah kedatangan tamu ya, teman dari orang Filipina waktu itu.
udah lama banget beberapa tahun yang lalu. Seminggu tinggal tempat gua ajak jalan-jalan, salah satunya ke Kota Tua Jakarta. Ajak ke situ, dia suka ngelihat bentuk bangunannya dan sebagainya, sampai akhirnya merembet ke cerita-cerita horor karena dia bilang tempat ini pasti menyeramkan gitu. Jadi temen gue itu kan dokter dan mungkin ya biasa bersentuhan lah ya dengan hal-hal seperti itu. Jadi sehingga ngelihat Kota Tua bentukannya seperti itu, dia bilang wah ini pasti angker ya, dia bilang. Nah akhirnya pas abis nongkrong kita terus tuh lanjut cerita-cerita horor sampai ke film-film Indonesia. Dia penasaran karena waktu itu belum zamannya akses internet gampang banget tuh akses film-film di kalau sekarang kan kita mau nonton film dari negara mana aja gampang gitu kan, dan dia penasaran gitu kan seperti apa sih perwujudan hantu Indonesia di film-film itu. Gue kasih lihat tuh film-film horor kayak pocong, kayak kuntilanak ya, mungkin kalau kuntilanak masih agak-agak mirip ya, agak-agak mirip. Nah kayak pocong gitu kan. Tapi kalau pocong itu identik Indonesia banget, nggak ya, ada di luar. Sama Malaysia. Ada ya? Nggak ada. Ada Malaysia. Ada. Nah dia ngeliat, wow, dia bilang serem, dia bilang gitu. Itu serem. Dan ternyata kalau dihubungkan dengan yang pernah ya Mas sampaikan, bahwa perwujudan mereka itu adalah kayak apa ya, implementasi apa yang ada di pikiran kita sebenarnya. Karena di sini mayoritas Muslim, terus terbiasa ya kalau orang meninggal dikafanin, dipocongin, ya akhirnya wujud seperti itu yang diambil sama jin, ditampakin. Mungkin kalau tiba-tiba pocong muncul di Amerika, orang Amerika akan geger juga kali ya, baru kali ini ngelihat setan bungkusan kayak begini. Iya, karena nggak ada yang dipocongin di situ. Ya kan, perwujudan pocong itu sendiri ya, yang kita bahas pocong. Perwujudan pocong itu ketika orang meninggal, khususnya Muslim ya, dia akan dikafankan dan bentuknya seperti pocong. Nah, bentuk perwujudan seperti itu hal yang ditakutkan oleh manusia ya, sekitarnya. Nah itu dimanfaatkan lagi sama jin yang bersifat setan tadi. Wah ini yang ditakutin manusia dong. Tempatnya ada di mana? Di kuburan. Nah ketika orang datang ke kuburan, wah ini pasti ada pocong, ini pasti ada kuntilanak nih. Jadi ditampakkan dia nanti. Kebetulan yang si kawan yang di sana yang jaga tadi itu kan kuntilanak tadi kan memang punya keilmuan tertentu, dia bisa mewujudkan diri seperti itu. Jadi bersebarlah isunya. Dan yang gue suka kesel itu mindset itu sudah ditanamkan dari anak kecil. Oh jangan sana, awas nanti ada hantu, ada pocong gitu kan, ada kuntilanak. Jadi anak kecil sudah tersugesti, sudah tertanam dalam pikirannya bahwa pocong dan kuntilanak itu hal yang menyeramkan, itu hal yang menakutkan gitu. Itu asal muasal sugestinya tadi itu. Bahaya juga, makanya ketika aku mendidik anak itu tuh hal yang menakutkan untuk mereka tuh bukan itu. Awas ada apa kayak, ada kelabang kayak, atau ada ular kayak yang memang dia binatang berbisa dan berbahaya gitu. Memang berbahaya banget kalau kita kepatok sama dia kan bisa menyebabkan kematian gitu. Lah kalau pocong kali spot jantung doang deg-degan gitu. Kalau memang punya penyakit. Kalau pocong katanya ada ini apa? Ya kan kalau tadi kita sempat bahas kalau pocong kalau nyekek gimana ya, repot yang ngeluarin tangan. Sebenarnya ada rumor katanya diludahin pocong. Diludahin gimana lagi? Berhubung tangannya begini kan dia jadi dia cuma bisa ngeludahin doang. Sebenarnya ada salah satu public figure juga di Indonesia sih, Mongol. Itu logikanya tuh benar. Dia sering bukan menghina apa ya, sosok itu tuh jadi terhina supaya nggak ditakutin. Dia ada pernah aku sering dengar dia bilang, lu kalau ketemu pocong jangan kabur katanya.
Lah kalau ketemu pocong dia jalannya susah lompat-lompat lah kena portal dia kan kesangklak katanya kan. Terus kalau lu ketemu kuntilanak nangis-nangis tanyain kenapa lu nangis gitu apakah gak bisa turun ntar dibawain tangga kan secara logika berpikir itu sih bener Mas Fer. Iya kan? Bukan niat menghina tapi mengedukasi orang bahwa ayo lo melek hal yang seperti itu tuh sebenarnya nggak perlu ditakutin gitu loh. Ngomong-ngomong, penasaran pengen nanya dulu sebelum cerita. Kalau yang kayak genderuwo, tapi kan kalau genderuwo ini kan identiknya hitam ya, kayak genderuwo, tapi coklat kayak gini sih. Kayak apa ya? Kayak ada jenis monyet yang coklat gitu apa sih jenisnya? Gorila itu coklat ya? gorila Hitam kan? Ya perawakannya gede gitu kayak genderuwo, tapi warnanya itu hitam. Apa ya? Apa setan lah Gak ngerti ya. Karena kan jenisnya banyak banget ya. Bukan jenisnya ya, perwujudan yang mereka ambil tuh banyak banget sebenarnya ya. Jadi gini, tadi tuh ngomong soal jalan malam-malam. Tadi tuh jadi keinget satu cerita. Ini tuh udah lama banget. Gue masih di kampung. Sebelum ke Jakarta itu kan gue aktif di sanggar teater ya. Dan tempat latihan itu lumayan jauh dari kampung, dari kota gue. Dan kadang-kadang itu suka ada pertunjukan yang kita gelar gitu kan, dan itu kita harus latihan sesering mungkin dan bisa pulang selarut mungkin. Nah jadi pada saat aktif di kegiatan teater itu gue tuh terutama kalau pas lagi mau ada pertunjukan itu sering banget pulang tuh malam, dan gue orangnya seneng jalan kaki. Jadi waktu itu sampai di kota gue habis latihan teater, dan itu beberapa hari menjelang pertunjukan. Itu tuh jam 12:30 malam, habis hujan, kondisinya habis hujan, masih basah jalanan semuanya, dan dan itu jalan kurang lebih sekitar 3 kilo gitu untuk sampai ke rumah. Dan jalan yang selalu gue pilih itu jalan yang dari belakang rumah, kompleks perumahan. Lewatin itu jalannya ya udah sepi lah jam segitu ya. Jadi ngelewatin sebelum nyampe ke rumah itu ngelewatin satu kuburan umum yang luas banget kuburannya. Dan di sepanjang jalan itu, di sepanjang jalan kompleks itu tuh banyak pohon mahoni, tahu ya? Mahoni pernah dengar sih cuman lupa bentuknya gimana. Itu pohon kan kokoh banget. Batang pohonnya aja tuh bisa segini gitu loh. Sekokoh itu. Di pas jalan, jadi gue tuh jalan, anggaplah ini kuburan gitu ya, seluas ini. Gue tuh jalan dari sini, belok ke sini, baru nanti beberapa meter nyampe di halaman belakang rumah. Nah pas lagi jalan nyusurin di sini tuh ngelewatin beberapa pohon mahoni gitu, sampai ke satu pohon. Hujan udah reda, udah berhenti. Tiba-tiba nyampe di pohon itu, kayak sisa-sisa air hujan yang ada di pohon itu runtuh semua. Jadi kayak hujan deras. Gue langsung basah, spur gitu loh. Gue berhenti kaget. Apa ya? Rasanya kalau angin nggak mungkin sampai segitu dahsyat ngerontokin air bekas hujan itu. Kalau angin dia bertahap kan. Apalagi pohonnya ini sendiri juga kokoh banget. Ya kan? Gue penasaran, gue lihat ke atas gitu loh. Nah, yang kelihatan sosoknya kayak gitu, gede, tapi kayak coklat kayak gini. Lebih gelap dikit sih dari ini. Mungkin habis dari Cikarang dia udah debu. Gak ngerti. Cuman ya gue kaget aja gitu ngeliat gitu langsung. Gue nggak mau lari tapi gue jalan cepet aja. Dan itu pas kondisi lewat di situ tuh udah hampir jam 1. Udah jalan beberapa puluh menit gitu. Iseng ya. Iseng banget gitu. Gue juga sebenarnya
kalau masalah jalan tuh gue pernah punya pengalaman, tapi bukan ketemu sosok Mas Fer. Jadi setelah ada acara di salah satu tempat di Bekasi itu, aku berdua tuh berjalan sama Mas Andi Koto. Jadi kami lewat jalan itu dari tempat acara sampai ke tempat parkiran motor itu ya sekitar 1 kilo lah, dan kondisinya gelap, benar-benar gelap, hutan dan kuburan. Di sebelah kanan kami itu kuburan. Ya karena kita mastiin semua orang sudah duluan, baru kamilah yang terakhir gitu kan. Jadi jalanlah kami berdua. Si Kang Andi ini entah ngomong apa gitu kan. Jadi sampai satu ketika pas masukin area perkuburan itu diem, nggak tahu semuanya diem, termasuk aku diem gitu kan. Aku lewat aja santai aja ya, namanya kuburan kan, santai ya, kirim salam, kirim al-fatihah, sudah selesai. Jadi ada ketemu batang gede. Dari batang gede itu yang memang ukurannya nggak terlalu gede, yang biasa ada di kuburan gitu kan, tapi rimbun banget batangnya. Nah dari batang itu keluar cahaya warna merah. Dia kecil dulu, habis itu langsung gede, segede batu buat cincin tuh kan, keluar langsung tek di kuburan, persis di atas kuburan yang di samping batangnya itu. Aku noleh. Si Kang Adi aku tanya, ngelihat gak Kang? Takutnya cuma aku doang yang ngelihat ya. Aku kan iseng Mas Fer, pasti aku ambil. Tanyalah sama Kang Adi, Kang ngelihat gak? Berhenti kami itu. Ngelihat gak? Ngelihat. Ya udah jalan lagi. Aku berhenti nih. Si Kang Adi berhenti juga. Kenapa katanya? Mau diambil nggak? Aku bilang buat dirimu. Dia kan suka batu cincin kan, buat dirimu. Langsung naik kayak gini. Aman nggak katanya kan? Ya aman-aman aja sih, nanti kita bersihin dulu. Tapi itu keluar dari pohon loh katanya. Terus mau apa enggak intinya? Aman nggak katanya? Kalau aman aja, cuman ya memang di situ ada kuntilanak. Kang Andi bilang di pohon itu aku ngeliat tadi itu. Aku juga ngerasain katanya. Merinding dari situ. Kami ngobrol itu tapi posisi masih di kuburan Mas Fer. Masih di samping kuburan. Tapi sudah ngelewatin batang yang kami lihat tadi. Dan sinarnya itu jelas terang. Jadi nisannya itu kelihatan cahayanya. Saking terangnya itu kan warna merah. Terus gimana nih Pak? Ya gimana apanya, kalau Kang Adi mau ya gua ambilin, gua bilang gitu kan. Walaupun sudah terlihat seperti itu, cuman ada metode khusus ngeluarin energi untuk ngambil itu supaya bisa tergenggam gitu kan. Kalau Kang Adi mau gua ambilin. Nanti bahaya katanya kan, nanti istriku ngamuk pula di rumah katanya. Yakin nih, gua bilang yakin. Begitu kami bilang ya udahlah, enggak, hilang nih langsung. Kondisi kami ngobrol itu batu itu masih bercahaya merah, kayak nungguin ya. Itu memang disengaja dikasih Mas Fer. Jadi ada salah satu sosok di sana yang dia itu punya mustika, punya pusaka. Nah itu sebagai tanda penghormatan lah, atau sebagai tanda mau berteman gitu, dia mau ngasih ini nih hadiah gitu. Cuman jangan langsung kita ambil, kita harus deal-dealan dulu. Kalau seandainya ada embel-embel nggak apa-apa. Pasti dia ada embel-embel. Ini buat pengetahuan juga. Iya. Kalau kita ketemu mustika yang secara tanpa sengaja kita muncul tuh mustika, ya entah batu kah, atau entah keris kah, atau tusuk konde kah, kita ketemu ya, yang memang dia bener-bener keluar dari tempat yang nggak biasanya, atau dia dari dinding tek jatuh gitu kan, itu jangan langsung serta-merta diambil. Kalau memang nggak bisa berkomunikasi dengan sosok apa yang ada di dalam benda tersebut, nyebut. Kalau memang udah pengen banget gue ngambil, sebut aja, kalau ini gue ambil, saya nggak mau aja ada embel-embel. Tapi kalau seandainya ujung-ujungnya ada embel-embel, carilah orang yang mengetahui supaya bisa menahan itu. Takutnya dia akan jadi efeknya nggak bagus untuk siapa yang ngambilnya.
Tapi yang itu udah aku tantang sama Kang Andi, ini batu kalau seandainya kita ambil ya kita jadiin batu biasa aja, bagus warnanya Mas Fer, Kayak terang, merah delima gitu. merah kayak merah delima tapi bukan merah delima, warnanya memang terang. Itu Itu punya si Kunti itu. Iya, dianya ada di situ. Si Kunti itu punya energi kuat, jadi dia salah satu jin yang bisa memanifestasi, dan kebetulan saat itu dia merupakan jadi Kunti, tapi Kuntinya nggak jelek, Kuntinya cantik, dan busananya bukan putih, busananya bukan putih. Makanya gue bilang sama Kang, ini kuat loh, powerful loh, bilang gitu. Bisa kebal gue bilang gitu. Sampai jadi kami jalan itu kan sampai apa namanya tempat parkiran motor, masih kutanya mau ngambil lagi, dikeluarin lagi bisa, karena itu seperti sudah ya udah kalau mau ambil aja nggak apa-apa. Nah kalau maksud aku begitu kita mau ambil di tempat itu juga kita kosongin gitu, biarin kuntinya di tempat yang lain gitu. Jadi batunya benar-benar buat hiasan. Masih nggak mau, janganlah katanya, ngeri gua kalau Bang Ramo mau ambil aja buat kosong. Aku nggak suka yang kayak gitu tuh, aku bilang. Ada beberapa banyak sih kejadian gitu yang bersinggungan dengan hal yang seperti itu. Terus kalau ditanya takut nggak? Enggak. Kalau diganggu takut nggak? Enggak. Karena saya mempelajari hal yang seperti itu, Mas. Jadi gue pelajarin hal yang seperti efeknya seperti apa, sama seperti hal yang sering aku kasih tahu ke Mas Per sama Ambu juga. Ketika kita bersinggungan dengan alam gaib, ketika bersinggungan dengan hal mistis, kita harus siap dengan konsekuensi yang akan terjadi, dan banyaknya benturan-benturan yang akan ngefek ke tubuh kita. Agak diplomatis sih sebenarnya aku ngomongin, sebenarnya itu tuh banyak jeleknya lah intinya kalau yang kita pelajari seperti itu. Tapi ada hal yang bagusnya juga, kita bisa menolong orang-orang yang nggak paham. Jadi ada orang yang nggak paham dengan hal seperti itu, takutnya dia pusing, dia bingung, dan dia termakan sugestinya dari hal yang seperti itu. Makanya kalau kita memang sudah terjun ke hal yang gaib, kita harus benar-benar pelajarin baiknya seperti apa, jeleknya juga seperti apa. Dan baiknya kalau belum tahu ya cari tahu dulu ya. Cari tahu dulu. Banyak juga yang seperti Mas Ferry yang pernah rasain masalah astral projection, itu beneran atau enggak sih? Terus kalau memang kita sudah keluar dari tubuh kita, berarti kan kita mati. Itu kalau roh yang keluar. Jadi kita ini ada 3 unsur yang saya pelajari ya. Yang ada yang namanya raga, roh, dan sukma. Kalau raga ini ya tubuh kita, kalau roh itu tuh lengket di tubuh kita, nggak akan bisa lepas kecuali kematian. Dan yang bisa ngelepasin roh itu adalah malaikat. Itu doang. Dan sukma, nah sukma inilah yang sering dibekalkan banyak macamnya. Ada yang mengartikan sukma ini seperti apa, ada juga yang mengartikan seperti apa, tergantung dari keilmuan yang mereka pelajari lah intinya. Nah, mempelajari hal-hal seperti itu jangan semerta-merta untuk kedikdayaan, karena kita udah bukan zamannya lagi zaman peperangan. Sekarang kita zamannya mempelajari hal seperti itu untuk menolong orang lebih bagus. Karena banyak juga kejadian, ada yang bilang sukma lah, ada yang bilang apa. Nah, kalau ya jujur kalau misalkan ditanya gitu kan, mungkin buat orang yang belum pernah atau belum paham tentang Rauko Sukma itu ya, sebenarnya terkadang apa ya, kadang kita bukan melakukan itu ya, mengalami itu tapi kita nggak sadar, nggak sengaja. Kayak gue dulu juga mikirnya itu tuh mimpi waktu dulu banget. Tapi kok ya mimpinya kok aneh gitu, kadang-kadang mimpi satu tempat yang gue datengin di mimpi, tahu-taunya beberapa tahun kemudian, loh ini kan tempat yang waktu itu gue datengin gitu kan. Oke, kalau misalkan posisinya di kota yang sama, mungkin kita sering ngelihat tapi kita nggak sadar, dan itu terekam di alam bawah sadar.
dan kebawa di mimpi. Tapi kalau kejadiannya di kota yang belum pernah kita kunjungi sama sekali, nah pada saat itu di situ gue baru merasa ya nggak mungkin mimpi deh ini gitu kan. Karena waktu itu kejadiannya gue ada di satu tempat di bangunan tua, gue masuk ke situ, gue ngeliat itu tuh banyak barang-barang antik. Dan itu kejadian itu gue SMP kelas 1. Nah, tiba-tiba beberapa tahun kemudian gue udah melanglang buana kemana-mana, nyampe lah gue di satu kota, ngeliat bangunan ini, gue penasaran, gue masuk, ternyata itu museum. Nah, ada lagi kejadian mimpi berulang-ulang atau mimpi yang bersambung. Pada saat itu gue tuh ngerasa kayaknya ini bukan sekedar mimpi deh. Kita cari tahu ya benar, ternyata tanda. Itulah yang salah satu astral projection. Dan kalau misalkan ditanya buat yang belum pernah ngalamin atau belum sadar, serem nggak? Tergantung. Kalau cuman ke satu tempat ya oke lah. Tapi yang nyeremin itu kadang-kadang pada saat ke satu tempat dan di situ ketemu sama jin-jin yang punya energi gede, energi yang besar, atau penampakan yang menyeramkan. Ya jujur gue sendiri takut banget. Tapi pernah nggak Sering ke tempat kerajaan jin? Kalau kerajaan jin belum. Nggak, maksudnya pas asal projection nggak sengaja ke sana. Nggak sengaja ke sana belum, tapi pernah ke satu perkampungan yang ditinggalin, gue tau itu jin tapi perwujudannya manusia. Pernah sekali, Mas Bar. Yang gue tarik dari gunung, dari Oh iya, Kampung Gajah. Kalau nggak ditarik itu tuh bener. lama dia di sana jalan-jalan. Iya bener. Tapi kalau Mas Fer sama Ambu itu nggak dengan apa yang sering kulakukan. Terkadang seperti mendeteksi. Adalah aku nggak mendeteksi. Terkadang kan aku beberapa momen tuh stuck diam sekitar beberapa menit gitu, dengan posisi gaya yang sama, dengan gerakan yang sama. Itu sebenarnya ada yang lagi deteksi, ada yang enggak. Kalau yang lagi nggak deteksi, ngapain? Keluar. Keluar. Jadi memang aku harus berkomunikasinya di luar sama mereka, dan bukan di situ. Ada juga yang deteksi, ada juga yang cuman ngobrol sama batin. Jadi antar batin lah. Agak berat sih sebenarnya ngebahas, cuman nggak apa-apa kita bahas. Nah ini agak sedikit nyambung sama yang gue sempat spill ya, ngobrol sama makhluk astral di dimensinya mereka pada saat gue lagi tidur, dan tiba-tiba kebangun, terus ada orang yang lagi ada di sekitar gue gitu, atau misalkan lagi kayak waktu itu yang gue cerita di hotel itu, jadi kan ada orang ya. Kalau gue tidur sendiri itu sering kejadian kayak gitu ya, gue nggak tahu gak ada saksi hidup. Tapi kejadian gue astral projection, ngobrol sama jin dan sebagainya, tiba-tiba kebangun, dan kebetulan emang ada orang di sekitar gue. Itu kejadian udah 3 kali, yang setiap kali bangun ini orang melongo gitu. Gue selalu nanya, gue ngomong ya, gue ngomong apa? Kayak bukan bahasa kita gitu. Itu udah 3 kali kejadian kayak gitu. Dan ya ada juga sih punya teman yang seperti ayah lah, sangat-sangat paham sama hal seperti itu selalu bilang sama gue, sebenarnya lu tuh bahaya loh Fer, kayak gitu. Bahaya banget. Bahaya karena gue ngelakuin itu, kalau Ayama yang dibilang diem ngelakuin astral projection secara sadar, kalau gue enggak. Itu bahayanya. Bahaya. Yang gue khawatirkan kadang-kadang, gimana kalau gue tersesat, gimana kalau gue nggak bisa balik gitu. Tapi gue makin merinding. Ada satu ritme mimpi gitu. 4 kali
mimpi ke yang sebenarnya bukan mimpi ya, astral projection ke sebuah hutan itu punya persimpangan. Di persimpangan itu tuh rimbun, ada kayak pohon mirip kayak daun keladi tapi kayak raksasa gitu loh, gede banget. Kebayang kan, pohon keladi aja paling tingginya segini gitu kan, pohon keladinya segini tinggi, terus rimbun, ada pohon gede banget, besar banget di persimpangan itu, dan selalu nyampe di situ tuh kondisi kayak maghrib, dan banyak banget bisikan-bisikan yang kayak mau narik gitu loh. Mungkin teman-teman kalau yang menyaksikan kemarin di GTA itu ngelihat ya, kadang-kadang gue tuh kalau pas lagi ngedeteksi atau apa gitu, kayak badan tuh sempoyongan gini. Itu tuh sebenarnya ya mirip kayak di kondisi astral projection yang itu di persimpangan itu, kayak badan tuh kayak ketarik. Nah, waktu di kerajaan jin yang kampung gajah yang Ayama bilang tadi juga kan, gue sempat begini ya, kayak gitu, kayak mau ketarik. Dan selalunya setiap kali gue udah kayak makin gak punya kuasa sama diri gue di situ, di alam situ, itu tiba-tiba ada angin kenceng dan gue kayak kesedot balik lagi ke badan gue, dan itu udah 4 kali. Nah, gue dikasih tahu, untungnya ada yang nyelamatin lu, kalau enggak lu tuh nggak balik, Fer. Takutnya gini mas, tempat masuknya sukma itu diikat. Nah, orang yang melakukan astral projection atau merogoh sukma secara sadar, dia sudah punya barrier sendiri ketika dia mau keluar. Di contoh sekarang nih ya, umpama aku pengen merogoh sukma nih di sini. Sebelum aku melakukan merogoh sukma tuh pasang barrier dulu. Jadi ketika barrier terpasang, makhluk-makhluk jin yang iseng yang ganggu di sekitarnya itu nggak bisa ngusik. Nah, ketika mereka bisa ngusik itu lama buat proses baliknya. Bisa balik, insya Allah bisa balik, tapi lama prosesnya. Nah, makanya supaya cepat itu kita pasang barrier dulu, kita pasang lapisan penghalang. Jadi kalau kayak macam-macam sih, ada yang berbentuk lingkaran, ada berbentuk apa, dan orang yang bisa ngelihat gitu itu kan berbentuknya seperti apa ya, warna yang mungkin kalau teman-teman gamers yang suka main games pakai hero seperti itu bisa ngebayangin kali ya, bisa ngebayangin lah kalian seperti itu. Nah, beberapa tempat, jadi kalau kita sebutnya apa namanya, Gunung Gajah, Bukit apa, Kampung Gajah aja ya. Nah, Kampung Gajah setelah opening kan aku jalan sendirian terus membuka portal deteksi, dan itu ada beberapa saat aku keluar karena harus komunikasi dengan si yang jaga di sana. Dia nggak etis lah kalau aku cuma berkomunikasi secara batin gitu dari jauh, tapi aku langsung ke sana, aku ceritakan bagaimana hajatku begini, tanya oh ya udah nggak apa-apa. Nah, makanya begitu pas kita sudah jalan ya udah langsung kita lakuin seperti itu. Dan intinya kalau melakukan astral projection itu secara tidak sadar, itu harus diingat-ingat baca doa tuh. Selama apa namanya, kita astral projection harus ingat dengan doa. Harus ingat dengan wah ini nyata atau enggak, itu harus benar-benar difokuskan. Kalau kita hilang fokus, diajak orang, karena kan di sana itu tuh, di alam sana itu tuh complicated mas. Diajak orang sampai kita ke bawah, lama balikinnya. Bahkan ada orang yang 2 tahun tuh hilang tuh. Ada yang lebih malah. Ada. Susah itu. Nah, seperti yang Ayama bilang tadi, gue jadi keinget. Bisa kita kontrol diri kita untuk ingat baca doa. Dan ini sering banget kejadian. Itu kalau gue astral projection ke suatu tempat dan gue nggak ngelihat sesuatu itu, atau ngelihat sesuatu itu gue komunikasi, tapi di beberapa kali kesempatan gue ketemu sama yang asli nyereminnya, bentuknya nyeremin banget. Gue sendiri takut sampai berasa gemeteran di situ, dan selalu berakhir dengan
gue baca ayat kursi. Bahkan ada satu kali kesempatan gue ketemu makhluk yang itu nyeremin banget, dan ketawanya itu bikin gue pusing segala macam, bener-bener apa ya, bikin gentar banget gitu kan. Saking takutnya gue, situ ambil tanah, gue bacain ayat kursi, gue lemparin, gue baca berulang-ulang ayat kursi sampai akhirnya gue kebangun, dan itu dalam posisi masih baca ayat kursi dan posisi gue begini. Dan itu jujur gue ketakutan banget, sampai kebangun, posisi udah bangun pun gue ketakutan banget. Tapi ya itu ya, bener yang dibilang Ayama, ingat untuk selalu baca doa. Dan alhamdulillahnya ya itu, meskipun gue nggak bisa ngontrol kapan gue harus astral projection, kapan gue harus terbangun balik, itu gue sama sekali nggak ngerti gimana cara ngontrolnya. Tapi alhamdulillahnya gue masih pada saat kondisi sukma gue keluar, gue masih bisa baca doa. Itu kalau awal-awal dulu aku belajar itu susah banget untuk fokus, Mas Bar. Jadi nembus batasnya itu susah. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang menyaksikan ini yang memang pernah belajar astral projection dan belum sampai tembus, jadi mungkin tahu. Jadi ketika dia mencoba untuk fokus, dia akan ada sebuah lingkaran, terus dia fokus satu titik, keluar itu udah bisa, udah keluar tuh. Cuman kadang fokusnya itu hanya di situ aja, nggak bisa, masih ketutup gitu loh. Nah itu perlu didalamin lagi, perlu dipelajarin lagi, dan diperkuat dengan doa-doa. Ya mudah-mudahan kalau seandainya nanti ada waktu untuk kita belajar sama-sama lagi kan, ya gak jadi masalah. Kalau proses belajar gitu ya, gue tahu keluar aja. Lama. buat apa namanya? Iya tentu. Iya mas. Bisa ya. Iya. Iya. Iya kak. Insya Allah. Iya. Waalaikumsalam. Nah itu tadi, balik lagi, proses belajarnya lama. Itu tadi kenapa? Nggak ada yang ini, ada teman dari arah barat, dari Cisarua, tunggu sampai aku datang katanya. Ya salah satu praktisi juga lah. Ntar ini bakalan tahu siapa ya. Salah satu praktisi supranatural. Dia bilang ada hal yang harus disampaikan besok. Mungkin mau minta teman kemana gitu. Udah ada proyek kecil lah intinya. Ntar terjawab ya. Terjawab lah dari berjalannya cerita kita. Karena kita pengennya juga kan, setiap episode yang kita tayangkan itu berkesinambungan. Nah balik lagi ke masalah si jalan Siliwangi tadi Mas Bar. Nah yang kita bahas sebenarnya tentang antara ketakutan dan astral projection itu sudah grade yang berbeda. Tadi yang kita bahas di awal itu adalah untuk menanamkan mindset kepada teman-teman yang masih awam tentang dunia spiritual, dunia supranatural ataupun makhluk halus, untuk jangan takut seperti itu. Tapi kalau memang sudah mempelajari hal yang sifatnya supranatural, spiritual, dan berhubungan dengan alam gaib, pelajarilah dengan orang-orang yang memang mengerti tentang keilmuan itu. Jangan pelajari dengan orang-orang yang dia hanya sebatas kulitnya mengerti tentang makhluk gaib, tentang alam gaib, karena akan ada efek yang sangat berbahaya. Contohnya kemusyrikan atau
bahkan dia bisa menjadi seorang paranormal yang kerjanya nyakitin orang, nyantet orang segala macam. Makanya itu sangat disayangkan. Banyak sih tingkatan-tingkatan yang pengen kita bahas. Selama ini kita bahas tentang kulit-kulitnya aja gitu. Kita bahas tentang masalah scary, masalah jump scare, masalah ketakutan terhadap kita melihat makhluk halus. Banyak hal yang lebih dari itu. Dan kalau seandainya di awal aja di hantu yang kecil aja kita udah takut, gimana dengan yang lainnya? Karena ini pembahasannya pasti kontroversi, nggak bisa dibuktikan. Bahkan secara hukum pun bingung buktinya. Kalau orang mati kena santet gimana? Ada nggak santet itu? Ada nggak sihir itu? Ada. Santet itu ada. Kalau mau dibuktikan nggak bisa dibuktikan. Gimana cara membuktikan sih? Tapi di hadis sudah banyak dijelaskan. Bahkan di kisahnya Nabi Musa pun itu sudah dijelaskan bahwa Nabi Musa itu ditantang oleh ratusan bahkan ribuan para penyihir di zaman itu untuk menjatuhkan Nabi Musa itu sendiri. Tapi qadarullah, dengan perlindungan Allah, dengan izin Allah, semuanya bisa diselesaikan oleh Nabi Musa. Jadi seperti itulah ceritanya malam ini, Mas Ferry. Jadi dalam banget suaranya. balik fresh lagi lah. Karena apa ya, jujur kalau udah ngomongin ini paling nggak pernah gue buka sebenarnya yang hal-hal seperti ini gitu. Tapi akhirnya ya itulah sedikit cerita ya. Mungkin penikmat horor juga yang nonton konten-konten kita sebelumnya juga mungkin tanya, kenapa sih Ferry bisa tiba-tiba ke horor nih gitu. Karena gue sendiri kan nggak pernah cerita apa-apa kan selama ini tentang hal seperti itu. Tapi kalau udah mulai masuk ngebahas hal seperti itu yang ternyata gue sendiri juga banyak banget bersinggungan dengan dunia seperti itu. Dan pada saat ketemu Ayama pertama kali dulu juga ya udah kita langsung nyambung aja gitu, ngobrol-ngobrol hal seperti ini gitu. Jadi ya bahkan dulu tuh ada beberapa sosok makhluk yang masih nempel di Mas Ferry, dan alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah. Jadi kalau udah ngomongin kayak gitu otomatis ya gue jadi serius gitu. Aku juga sih sebenarnya Mas Ferry itu belum kulonuan ke guruku. Belum kulonuan secara langsung ya, tapi kalau dari media kayak telepon atau WhatsApp sih sudah. Cuman yang merasa nggak etis saja kalau seandainya aku ungkap ini semuanya, apa yang aku ceritakan itu belum kulonuan ke guruku ya. Karena kan sedikit banyak kan aku mempelajari hal semua ini dari dia gitu. One day kita akan main ke sana, pasti teman-teman penasaran siapa sih sebenarnya guru Ayama dulu. Bahkan Mas Ferry pun belum pernah ketemu ya. Tahu namanya aja, tahu mukanya dari media sosial aja, dan nggak akan aku bicarakan di sini. Nanti kedepannya langsung kita main ke rumahnya. Amin insya Allah. Mudah-mudahan ada jodoh, ada rezeki, kita main ke rumah. Pokoknya tetap ini ya, support kita ya. Tetap support kita. Mau jadi donatur juga nggak apa-apa. Udah persilahkan. Mau jadi partisipan juga boleh. Oke. Pokoknya terus support channel kita, semoga terus berkembang dan bisa terus menyajikan informasi-informasi dan cerita-cerita, terserah itu mau diambil hikmahnya, mau diambil sisi positifnya, mau diambil sisi pembelajarannya, atau mau dijadikan dongeng sebelum tidur juga nggak salah ya. Balik lagi ke Anda semua. Terima kasih telah menonton video ini. Pastikan terus babat misis, kita akan babat semua kisah misteri di tempat-tempat yang kita kunjungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.